Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gudang Film. Kali ini channel Gudang Film akan mereview film yang berjudul The Ultimate Life. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang tidak kalah menarik dari film-film sebelumnya. Film ini berkisah tentang seorang pemuda yang hidup di keluarga miskin. Bahkan saking miskinnya dia tidak mampu melanjutkan sekolahnya. Tapi walaupun dia tidak sekolah, dia mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu menjadi seorang miliarder. Dan hingga akhirnya, dia berhasil menjadi orang terkaya nomor 2 di negaranya. Bagaimanakah perjuangannya? Ayo kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria muda bernama Jason yang merupakan cucu pewaris tambang minyak terbesar di Meksiko. Tidak hanya minyak, kakeknya juga mewarisi lahan pertanian, beberapa bank, bahkan yayasan sosial. Di suatu malam di sebuah restoran, ketika Jason berdansa bersama pacarnya yang bernama Lexi. Lexi dibuat kaget ketika Jason menunjukkan sebuah kotak cincin lalu melamarnya dengan sangat romantis. Namun, tiba-tiba muncul seorang pria memberikan surat pada Jason dan pria itu langsung pergi meninggalkan mereka begitu saja. Waktu dibaca, ternyata surat itu berisi tuntutan dari sang paman soal sengketa harta warisan dan Jason pun segera pergi meninggalkan Lexi sendirian. Keesokan harinya, persidangan pertama Jason pun dimulai. Sang paman terus menyudutkan Jason dengan mengatakan kalau pria bau kencur seperti Jason hanya akan membuat perusahaan kakeknya bangkrut. Sang paman merasa bahwa dialah yang harus memimpin perusahaan-perusahaan itu. Sementara Jason tidak mau menyerahkan perusahaan itu begitu saja karena dia tahu kalau sang paman hanya mengincar uang perusahaannya saja. Karena sidang kurang kondusif, hakim memutuskan untuk menunda sidang sampai minggu depan. Keesokan harinya, Lexi pergi menemui Jason di kantornya untuk memberikan sebuah surat. Tapi Jason yang begitu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak menghiraukan ucapan Lexi lalu pergi ke ruangan meeting. Malam harinya, saat merapikan semua dokumen, Jason teringat dengan surat dari Lexi dan baru membacanya. Di surat itu, Lexi mengatakan kalau dia akan pergi ke Haiti untuk menjadi dokter relawan selama 6 bulan. Jason yang tidak tahu akan berbuat apa, dia pergi mendatangi pengacara keluarga mereka yang bernama Hamilton. Tidak hanya seorang pengacara, Hamilton juga bersahabat baik dengan kakek Jason. Jason menanyakan kenapa ia dipilih untuk menjadi pewaris perusahaan kakeknya. Kenapa bukan pamannya yang merupakan anak-anak dari kakeknya? Hamilton pun berdiri lalu mengambil sebuah buku yang merupakan jurnal dari sang kakek. Hamilton juga mengatakan hanya 3 orang yang tahu isi jurnal itu, yaitu kakeknya, neneknya, dan Hamilton. Meskipun kebingungan, Jason yang penasaran dengan isi jurnal itu kemudian mulai membacanya. Di buku itu tertulis kisah hidup kakeknya dari tahun 1941. Nama sang kakek adalah Red yang hidup dalam kemiskinan. Bahkan saking miskinnya, dia berhenti sekolah dan harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Hingga pada suatu hari, ketika mengantar es batu, anak rangkaian menjahili Red sampai es batunya terjatuh. Di pinggir jalan, waktu memungut es batu, tanpa sengaja dia melihat sebuah berita di koran tentang miliarder terkaya nomor 2 di dunia. Membaca berita itu membuat dirinya seperti mendapatkan sebuah motivasi. Dia bertekad suatu saat nanti dia akan menjadi seorang miliarder juga. Sesampainya di rumah, Red menyampaikan keinginannya pada sang ayah. Namun bukannya memberi semangat, tapi sang ayah malah berkata bahwa sampai kapanpun Red tidak akan pernah menjadi orang kaya. Ucapan sang ayah membuat hati Red hancur. Tapi dia tidak mau menyerah dan ia sangat yakin
suatu saat nanti dia akan sukses. Dia memutuskan untuk pergi merantau dan sebelum berangkat, dia berpamitan dan meminta restu dan doa kepada sang ibu. Keesokan harinya Red pergi ke sebuah stasiun dan berencana akan menjadi penumpang gelap karena dia tidak mampu membeli tiket kereta. Tapi saat akan naik ke atas kereta,